Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak mengkisahkan tentang kisah Joko Tingkir, pendiri Kerajaan Pajang bagian ke-16. Mengingat banyaknya jasa Ki Ageng Selo, dan ia belum sempat membalasnya, maka kepada keturunan Ki Ageng Selolah Joko Tingkir menumpahkan kasih sayangnya, sebagaimana dulu Ki Ageng Selo menumpahkan kasih sayangnya dan mendidiknya sebagai seorang murid. Ki Ageng Ngenis yang merupakan anak dari Ki Ageng Selo diangkat menjadi priai Pajang, dan diberikan tanah di daerah Laweyan, dan menjadi sebuah dukuh perdikan, dalam artian tanah yang bebas dari pembayaran pajak. Anak Ki Ageng Ngenis, yaitu Ki Ageng Pemanahan diangkatnya menjadi Lurah Tamtama, demikian juga Ki Penjawi yang menjadi ipar dari Ki Ageng Ngenis diangkat pula menjadi Lurah Tamtama. Demikian juga Ki Juru Mertani, yang merupakan ipar dari Ki Ageng Pemanahan diangkat pula menjadi Lurah Tamtama. Pernikahan antara Joko Tingkir dengan Ratu Ayu Mas Cempaka belumlah dikarunia putra. Maka anak dari Ki Ageng Pemanahan yaitu Raden Ngabehi Sutawijaya diangkatnya sebagai anak angkat. Dari sini saja terlihat lama-kelamaan Pajang semakin kuat, karena keturunan atau kerabat Ki Ageng Selo bukanlah orang sembarangan. Sementara itu, Demak di bawah kekuasaan Sultan Trenggono belumlah bisa menaklukkan tanah Jawa. Jawa Timur masih bergolak, terutama daerah Pasuruan dan Belembangan masih belum mau tunduk di bawah kekuasaan Demak. Demikian pula di wilayah Jawa bagian barat pun masih belum mau tunduk di bawah kekuasaan Sultan Demak. So pasti, Sultan Trenggono seolah belum merasa tenteram sebelum bisa menaklukkan daerah wilayah timur dan barat. Oleh sebab itu, ia berusaha menyerang wilayah timur terlebih dahulu, dan persiapan perang pun digelar. Dan semua prajurit pun demikian. Maka perang berkecambuk, dan ternyata daerah Jawa bagian timur sulit untuk ditaklukkan. Selain orangnya sakti mandraguna, prajuritnya pun kalau sudah berperang lebih nekat, seolah mempunyai tenaga yang melimpah ruah. Perang terus berlangsung, kadang kerajaan Demak bisa menguasai suatu wilayah, namun terkadang terpukul mundur kembali. Terus-menerus tidak pernah berhasil, dan seolah imbang. Tidak terhitung jumlah prajurit yang tewas, tidak terhitung biaya yang telah dikeluarkan, tidak terhitung wanita menjadi janda, di tengah peperangan seperti ini. Namun di tengah peperangan ini, Kerajaan Demak dikejutkan dengan berpulangnya Sultan Trenggono, dan Demak pun berkabung. Peperangan dihentikan, semua prajurit ditarik mundur, dan Demak pun tergoncang. Dan yang jadi pertanyaan siapakah yang berhak menjadi pengganti Sultan Trenggono? Disinilah awal mulanya kekisruhan terjadi, terutama dari Adipati Arya Penangsang yang merasa berhak, demikian juga Pangeran Prawoto yang merupakan anak dari Sultan Trenggono. Dan masih banyak lagi calon-calon, termasuk ada yang menjagokan Joko Tingkir, mengingat ia yang paling sakti mandraguna, dan menantu dari Sultan Trenggono. Cepat atau lambat, pertumpahan darah akan segera pecah. Pasca Sultan Trenggono wafat, memang untuk sementara tampuk kekuasaan dipegang oleh anaknya Sunan Prawoto, namun tetap saja kekisruhan dimulai. Adipati Arya Penangsang yang merasa dirugikan pasca ayahandanya wafat, sehingga Sultan Trenggono bisa memegang tampuk kekuasaan, segera pergi ke Kudus menemui gurunya, Sunan Kudus. Sunan Kudus bisa merasakan galaunya perasaan Arya Penangsang, murid terkasihnya. Ger. Arya Penangsang, memang benar ayahandamu dibunuh oleh Surayata dengan tikaman keris beracunnya, namun benar juga kecurigaanmu, bahwa pembunuhan itu bukan murni kemauannya, ia hanyalah diperintah, ujar Sunan Kudus. Mendengar penjelasan awal dari Sunan Kudus, teganglah Arya Penangsang.
Arya Penangsang pun berkata, jadi benar kecurigaan hamba selama ini. Kanjeng Guru, bahwa ayahanda dibunuh agar tidak menjadi Sultan Demak menggantikan Sultan Bintoro yang mangkat. Sunan Kudus pun berkata, aku tidak kuat untuk menutupi hal ini. Ayahandamu dibunuh oleh Surayata atas suruhan saudara seperguruanmu, Sunan Prawoto. Aku sangat malu mempunyai murid seperti ia, dan aku harus mengungkapkan kebenaran ini padamu. Arya Penangsang pun ingin mengklarifikasi. Maksud Kanjeng Guru, Prawoto yang menjadi dalang semuanya itu? Sunan Kudus pun mengangguk, dan sontak Adipati Arya Penangsang mendidih kemarahannya. Keparat Prawoto, jadi ia menjadi dalang pembunuhan agar ayahandanya bisa menjadi Sultan Demak menggantikan Sultan Bintoro. Setelah ayahandanya wafat, giliran ia yang akan menjadi Sultan, kira-kira begitukah rencananya Kanjeng Guru? Kembali Sunan Kudus mengangguk tanda mengiyakan semua analisa pembunuhan yang dibuat Arya Penangsang. Keparat Prawoto itu harus mampus di tanganku, utang nyawa harus dibayar dengan nyawa, begitu kata Arya Penangsang. Memang pada waktu itu, jika seseorang dibunuh dan pihak keluarga tidak menerima, maka ia boleh melakukan kisos jika ia menghendaki utang nyawa dibayar dengan nyawa. Sunan Kudus menyadari hal ini. Namun ia menyadari bahwa murid terkasihnya ini suka gerasa-gerusu, dan gampang terbawa oleh emosi. Anakku, Arya Penangsang, islah akan lebih baik daripada menuntut balas, namun jika engkau ingin menuntut balas, hendaklah dengan siasat pula, sebagaimana dulu saudara seperguruanmu Prawoto mengutus Surayata yang membunuh ayahandamu, demikian Sunan Kudus berkata. Baiklah Kanjeng Guru, nasihat Kanjeng Guru akan hamba pertimbangkan, kata Arya Penangsang. Selanjutnya, siapa yang akan disuruh oleh Arya Penangsang untuk menghabisi Sunan Prawoto, yang masih saudara seperguruan dengannya? Tetap ikuti episode berikutnya bro. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, kiranya cukup sekian dulu, silahkan ikuti kisah-kisah selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.